Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa kembali bertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mari anak sekalian, seperti biasa kita istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Sama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Ya, sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah. Pak Tony berharap kalian semuanya sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah hari ini, sehingga hari ini betul-betul menjadi hari yang terbaik bagi kalian semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah, ya. Iman itu apa sih? Coba kita lihat slide-nya ya. Iman itu apa sih? Ya. Jadi secara etimologi atau secara bahasa amana yu'minu amanah itu artinya adalah percaya, ya. Terus kemudian secara istilah, ya, secara istilah iman itu apa sih? Iman adalah percaya dan yakin dengan sepenuhnya terhadap sesuatu dengan pembenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, yaitu arti iman secara istilah. Kemudian kita lihat sekarang pengertian tentang dalil, ya. Kadang kita itu sering mendengar tentang dalil. Dalil itu apa sih? Dalil itu adalah petunjuk atas sesuatu yang hendak dituju atau dasarnya, ya. Dalil itu ada dua biasanya kita orang Islam, ada dalil nakli, ada dalil akli. Ya, dalil nakli ini adalah dalil yang tidak bisa dibantah sama sekali. Kenapa? Karena dia itu bukan dari manusia, ya. Dalil nakli itu kebanyakan adalah berdasarkan Al-Quran. Jadi kebenarannya pasti tidak bisa dibantah lagi. Kemudian dalil akli. Dalil akli itu apa sih? Dalil akli adalah dalil yang bersifat akliyah, yang masuk akal. Ya, semua yang masuk akal, make sense, itu disebut sebagai dalil akli. Ya. Sekarang kita lihat tiga macam dalil akli. Ya, kalau dalil nakli tadi hanya satu saja, dalil akli ada tiga macam. Yang pertama adalah wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Nah, wajib akli adalah sesuatu yang kebenarnya bisa diterima oleh akal. Mustahil adalah sebaliknya. Ya, mustahil akli adalah sesuatu yang kebenarnya tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian jaiz akli adalah sesuatu yang kebenarannya atau ketidakbenarannya itu dapat diterima oleh akal. Jadi posisi tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Ya, itu adalah sifat-sifat Allah yang biasa kita dengar di masjid-masjid, ya. Coba kita lihat apa sih arti daripada yang diucapkan oleh yang di masjid-masjid itu, ya.
wujud itu artinya ada, ya. Allah itu harus ada. Kenapa? Karena adanya alam semesta ini tidak mungkin tidak ada Allah, ya. Adanya meja tidak mungkin tidak ada tukang kayu, ya. Pasti kita mengetahui ada sebuah meja, pasti ada yang membuat meja, ya. Kita tahu alam semesta, pasti ada yang membuat alam semesta, maka Allah wajib ada, ya. Dan mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian Allah bersifat kidam. Kita lihat meja dan tukang. Lebih dulu mana? Ya, pasti lebih dulu tukang pembuat meja. Ya, maka Allah harus ada lebih dulu sebelum menciptakan alam semesta. Kemudian Allah itu berbeda dengan ciptaannya, harus berbeda. Allah itu bersifat kekal, ya. Dia itu tidak akan hancur, sedangkan manusia atau makhluknya itu bersifat hancur. Kemudian Allah mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan ciptaannya, ya, sedangkan makhluknya itu adalah mumasalatu lil hawadisi. Allah qiyamuhu binafsihi, ya, tidak membutuhkan sesuatu untuk wujudnya, dan Allah ihtiyajun ila ghairi. Kemudian Allah bersifat wahdaniyah, ya, esa. Ya, kalau Allah itu lebih dari satu, pasti hancurlah alam semesta ini. Karena apa? Segala sesuatu harus diputuskan. Misalnya ada si Budi harus tertabrak kereta hari ini, misalnya. Nah, Tuhan yang lainnya mengatakan, oh jangan, Budi masih banyak anaknya, kasihan. Akhirnya Tuhan satu dengan Tuhan yang lain berdebat. Nah, ini tidak mungkin. Tuhan itu harus satu adanya, ya. Maka dia bersifat wahdannya dan tidak mungkin ta'adud atau banyak. Nah, kemudian Tuhan itu kudrah, punya kuasa, mustahil ajzun. Tuhan itu berkehendak, tidak mungkin terpaksa. Tuhan itu mengetahui, tidak mungkin bodoh. Tuhan itu hidup, tidak mungkin mati. Tuhan itu pasti mendengar dan tidak mungkin tuli. Tuhan itu melihat dan tidak mungkin buta. Tuhan itu berbicara dan tidak mungkin bisu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Asmaul Husna. Kalau tadi itu sifat-sifat Allah, sekarang Asmaul Husna, ya. Asma, ya, asmaun itu artinya adalah nama-nama, ya. Ismun itu nama, asmaun itu nama-nama, lebih dari satu. Husna itu adalah yang lebih baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang lebih baik, ya. Nah, kemudian nama-nama Allah, ya, nama yang paling baik dan sempurna, ya. Menurut ilmu tauhid, Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah itu berfungsi sebagai apa? Sebagai bukti akan keagungan Allah. Nah, kemudian apa sih keutamaan dari membaca Asmaul Husna? Ada sebuah hadis mengatakan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, ya. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Ya, mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madlubuna dunyana wa uhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari
Ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qaribna ani syari ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa salim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Al-Fatihah. Surah Ya, alhamdulillah kita baca bersama Asmaul Husna ini kan. Nah, sekarang kita artikan ya sebagian daripada 99 nama yang barusan kita baca tadi. Ya, kita akan mempelajari tentang Al-Karim, Al-Mu'in, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir. Ya, Al-Karim
itu adalah maha mulia. Al-Mu'min, maha pemberi rasa aman. Al-Wakil, maha mewakili. Al-Matin, maha memiliki kekuatan. Al-Jami, maha menghimpun. Al-Adil, maha adil. Al-Akhir, maha akhir. Sekarang kita lihat lebih dalam Al-Karim, maha mulia. Itu apa sih maksudnya? Ya, Allah memiliki nama dan sifat Al-Karim yang artinya adalah maha mulia. Kemuliaan Allah itu bersifat sempurna. Ya, kesempurnaan sifat Allah itu bersifat abadi dan terbebas dari sifat cacat. Ya, kemuliaan Allah menjadi sumber dari segala kemuliaan makhluk, terutama manusia. Sekarang Al-Mu'min. Allah memberi keamanan kepada seluruh makhluk. Tidak satupun makhluk yang tidak terjamin oleh pengamanan Allah. Ya, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 23. Kemudian manusia yang beriman harus yakin bahwa Allah memberikan jaminan rasa aman bagi yang beriman kepadanya. Lalu orang yang beriman itu tidak boleh takut, sedih, dan khawatir karena sudah ada jaminan keamanan dari Allah. Kemudian Al-Wakil, maha pemelihara. Allah bersifat pemelihara terhadap semua makhluknya. Ya, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 102. Allah pemelihara semua makhluknya dengan sifat-sifat kebaikannya yang lain, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian kita lihat Al-Matin, artinya adalah maha kokoh. Allah maha kokoh di dalam menguasai dan merajai alam semesta dan seluruh isinya. Sifat maha kokoh Allah bersifat abadi, tidak akan pernah goyah, runtuh, dan bahkan hancur. Kemudian Al-Jami atau maha mengumpulkan. Allah maha mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi, yaitu akhirat. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah bersifat Al-Adil. Keadilan Allah ya, adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah terhadap makhluknya berlaku dalam segala hal. Ya. Keadilan Allah berlaku pula saat hari pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan dari keadilan Allah. Kemudian Allah mempunyai sifat Al-Akhir, maha akhir. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Al-Akhir yang berarti maha akhir. Firman Allah, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Dialah yang awal, yang akhir, yang dohir, dan yang batin. Ya, itu tadi sedikit daripada Asmaul Husna yang kita pahami. Kemudian contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna, ya, dia itu berarti kokoh pendiriannya, tidak mudah terpengaruh pihak orang lain, ya. Kemudian pemberi rasa aman, ya, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain. Lalu tawakal, ya, dia berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Lalu adil, melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku, ya. Muncul sikap santun dan akhlak mulia dalam berdiskusi. Musyawarah merupakan implementasi yang nyata meneladani Asmaul Husna, ya. Kemudian penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna, ya, itu tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi beriman kepada Allah. Yang pertama harus menyadari kelemahan diri sehingga tidak bersikap sombong. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak sebab akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan pemberiannya dengan cara yang benar. Yang keempat, malu berbuat salah sebab selalu dilihat Allah. Yang kelima,
selalu memohon ampun ketika salah, sebab yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Kemudian cerminan orang yang memahami Asmaul Husna itu bagaimana? Yang pertama, dia menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang jujur, senantiasa bertawakal kepada Allah, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Lalu dia berkarakter pemimpin, berlaku adil, dan menjadi orang yang bertakwa. Ya, itu anak sekalian untuk iman kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.